Alhamdulillah saya dapat pameran di sini, di situ saya masih bisa berkesenian dan segala macam, walaupun tidak sepenuhnya menghasilkan isi perut saya, maksudnya untuk untuk hidup saya segala macam. Dan uh, saya juga bersama teman-teman akhirnya bikin biro desain di samping itu, biro desain dan seni namanya Liaison, yang seperti Charles sebutin tersebut. Dan di situ saya ketemu banyak orang di luar lingkungan art scene, maksudnya ya dunia seni kita ini maksudnya. Jadi ya kayak orang-orang yang benar-benar jauh lah di luar klien-klien itu, dan mereka sangat bukan tidak tertarik ya, maksudnya kayak kita jadi di dunia yang terpisah antara kita dan mereka gitu. Jadi kita disitulah makanya waktu presentasi pertama ada momen saya kayak kesal ke dosen-dosen saya, kayak kok lu bikin gue jadi kayak dork ke seni sih, sementara di luar itu keadaannya orang nggak peduli gitu dan segala macam. Jadi kayak ada mislak antara dunia seni dan dunia sosial gitu dan segala macam. Itu ada momen, tapi setelah saya pikir kembali dan segala macam, kayaknya salahnya bukan di dosen atau salahnya bukan di institusi sih. Salahnya di penyikapan saya sendiri sih sebenarnya. Bagaimana saya membuat karya seni ini agar bisa sampai di medan sosial yang lebih luas dan bukan di dunia seni aja. Positifnya dari pertemuan-pertemuan dari BNE ini, saya menemukan pola karya saya sendiri. Untuk saya pribadi, satu, saya menyebutnya studio work yang kemarin saya sebut, di mana saya introvert di dalam ruangan ini atau di rumah ini untuk bikin karya, ngulik, baca literatur dan segala macem. Dan kadang-kadang itu menjadi ya udah jadi karyanya, terus misalnya ada pameran saya pamerin dan orang apresiasinya hanya sebatas jual beli objek aja. Pola yang kedua itu saya sebutnya, saya juga nggak tahu nyebutnya apa, mungkin eksperimental kali ya, atau eksplorasi, di mana saya bikin karya dengan orang-orang di luar lingkungan saya, ya lingkungan teman-teman saya sebagai seniman dan apa, maksudnya orang-orang yang bener super random, untuk sama-sama merasakan gini loh bikin karya, gini loh kenapa kita percaya bahwa seni itu seperti ini gitu, maksudnya apa yang kita rasakan waktu bikin karya, ada kepuasan apa dan segala macam, serunya tuh seperti apa gitu. Oleh karena itu saya bikin kolaborasi bersama publik untuk menceritakan storytelling per periode tahun 70, 80, 90 hingga 2010 ketika market muncul kan. Itu jadi kayak suatu yang ini juga kan, suatu yang keluar ke publik awam juga kan, yang ketika market booming kemarin. Ya periode-periode yang penting dan saya rasa nggak terlalu jauh untuk si orang-orang awam menerimanya sih, kayak gitu. Di kolaborasi ini, dan bentuknya storytelling, dan hasil akhirnya adalah kolaborasi menyusun puzzle muka-muka figur yang berpengaruh dalam dunia seni dan dunia sosial dan segala macam. Nanti hasil akhirnya saya juga belum kebayang, jadi mungkin setelah acaranya selesai baru tahu seperti apa. Tapi kalau untuk misalnya ditanya kayak pertanyaan Darto waktu itu, kamu pengen jadi seniman seperti apa? Mungkin saya bisa jawab sekarang. Seniman seperti Patisna yang sekaya Hendra. Mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Atau kayak seniman seperti Santiago Sierra yang sekaya Jeff Koons. Jadi ya maksudnya, dan berjiwa muda seperti Ameng. Mudah-mudahan gitu maksudnya. Saat ini saya lihat figur yang menginspirasi saya, 3 orang itu sih, Patisna, Hendra dalam keprofesiannya, dan Ameng dengan semangatnya. Mungkin medan sosial seni seperti perusahaan ya, korporasi tadi ya. Ya di situ ada birokrasi. Kalau kamu mau jadi seniman, kamu harus lewat ini, lewat itu, dan birokrasi jatuhnya. Kalau yang saya lihat ya secara perspektif, dan saya nggak tahu itu positif atau negatif. Tapi kalau misalnya di suatu lingkungan ada birokrasi, berarti di situ ada orang yang paling atas, dan berarti ada persoalan kekuasaan dan segala macam. Dan saya rasa itu bukan tempat buat saya untuk berkesenian. Mungkin saya cari tempat lain untuk saya berkesenian. Saya bukan menolak, tapi negosiasi selalu ada, maksudnya kan, gitu. Kadang kamu, kadang gue harus nyelam dan ikut arus, atau nyelam sambil berenang gitu kan, beda kan gitu. Jujur saya kalau misalnya untuk ngobrol tentang karya, masukan dan segala macam, saya lebih nyaman ke teman sendiri atau ke orang-orang yang ke teman sendiri atau seniman lain segala macam. Karena di Indonesia kurator dan dosen sama orangnya,
Saya kalau ketemu sama misalnya saya nggak bisa ketemu sama kurator ketika saya lulus, saya nggak bisa nganggap mereka sebagai kurator atau kritikus untuk memberikan masukan dan terjadi dua arus dialog. Saya pasti jeleknya di saya pasti ngelihat mereka selalu menjadi guru gitu. Jadinya saya kayak nggak punya penyikapan dari masukan dari mereka gitu. Jatuhnya jadi kayak nurut aja. Itu mungkin jeleknya di saya.